Neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 40 bulan berturut-turut sejak Mei 2020 lalu. Surplus neraca perdagangan pada Agustus 2023 ditopang oleh komoditas non-migas yang surplus 4,47 miliar dolar Amerika. Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Indonesia kembali surplus 3,12 miliar pada Agustus 2023. Meski surplus, angka tersebut lebih rendah dibandingkan Agustus tahun lalu yang surplusnya sebesar 5,78 miliar dolar. Dengan catatan surplus tersebut dipastikan neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 40 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widya Santi mengatakan, surplus neraca perdagangan RI pada Agustus 2023 ditopang oleh komoditas non-migas yang mencatat surplus 4,47 miliar dolar Amerika dengan komoditas penyumbang utama adalah lemak dan minyak hewan nabati, bahan bakar mineral, serta besi dan baja. Daya surplus tersebut tetap tinggi meski situasi ekspor pada Agustus tetap positif secara bulanan atau tercatat 22 miliar dolar atau naik 5,47% dibandingkan Juli 2023. Sedangkan posisi impor pada Agustus 2023 tercatat sebesar 18,88 miliar dolar atau turun 3,53% secara bulanan. Pada bulan Agustus 2023, neraca perdagangan barang kembali tercatat surplus sebesar 3,12 miliar US dollar. Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 40 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Nilai surplus Agustus 2023 ini kembali meningkat dan lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Namun kalau kita bandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu, memang lebih rendah. Meski mencatatkan surplus, posisi ekspor terkoreksi secara tahunan. Jika dibandingkan Agustus 2023 yang sebesar 27,93 miliar, maka kinerja ekspor Agustus 2023 lebih rendah 21,23% yang mengkonfirmasi normalisasi tren harga komoditas saat ini. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, neraca dagang surplus 40 bulan berturut-turut, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Handito Juwono. Beliau adalah Kepala Sekolah Ekspor. Ya, halo. Selamat pagi, Pak Handito. Selamat pagi, Mas. Ya, salam sehat, Pak Handito. Sehat, Mas. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan sehat sesuai dengan neraca dagang kita ini, surplus terus-menerus ini, Pak Handito. Nah, apa yang bisa kita cermati? Sehat-sehatnya itu ya, ekspor kita ini. Yes, apa yang bisa kita lihat nih, komponen-komponen apa saja yang menopang kinerja ekspor kita ini selalu mencatatkan surplus begitu sejauh ini? Iya, saya rasa yang pertama kita harus bersyukur lah ya, investasi yang terus berlanjut, sudah 40 bulan kita surplus terus, dan saya rasa ini kita harus acungi jempol pada kita semua. Pemerintah iya, apalagi pelaku usahanya, karena yang menggerakkan ekspor kan sebenarnya pelaku usaha gitu ya. Jadi saya rasa kita harus berterima kasih, secara nasional kita berterima kasih, tetapi memang selalu ada hal yang harus kita bisa perbaiki kan ya. Memang kalau kita lihat sekarang ya, surplusnya ada ekspor, tapi pertumbuhannya menurun. It's okay, kalau naik terus, katanya kayak balon katanya kan gitu ya, bisa meledak juga gitu. Nggak apa-apa naik turun, tetapi memang selalu ada ruang untuk kita perbaiki. Tetapi yang paling penting menurut saya, memang kita harus syukuri. Nah, di tengah perekonomian dunia yang lagi masih aut-autan seperti sekarang, saya rasa kalau kita terus bisa 40 bulan terus-menerus surplus, ini sebuah prestasi besar. Nah, tetapi kita juga harus antisipasi ke depannya nih, yang paling penting bahwa bagaimana kan nih kalau perekonomian dunia masih terus begini, dan kemudian apalagi nih sebentar lagi kan kita juga mau pemilu ya, pilpres juga ya. Betul. Nah, ini pasti akan ada sentimen negatifnya ke sana. Tetapi ya. Kalau kita semua bisa bergandengan tangan, mudah-mudahan nggak apa-apa lah. Oke, itu dinamika yang terjadi dari kinerja ekspor impor Indonesia. Memang
ya naik turun lah seperti yang Anda katakan, jangan sampai naik terus akhirnya bubble di atas begitu kemudian pecah. Nah, Pak Handito, lantas bagaimana Anda melihat dengan perbandingan dengan secara bulanan maupun tahunan? Kalau bulanan memang ada kenaikan begitu, tapi secara tahunan ini ada penurunan dibandingkan dengan Agustus 2022 ini. Iya, kalau secara bulanan ini memang ada siklus yang paling penting dipahami. Memang ketika tahunan ini ada mengalami ya boleh dikatakan sesuatu yang harus kita perbaiki gitu ya. Oke. Tetapi begini loh, kan tadi saya sempat sampaikan di awal, kan kita ini di dunia nggak hidup sendiri ya. Memang ekonomi dunia lagi seperti sekarang kan gitu, yang memang sangat terpengaruh. Tetapi saya melihat ada beberapa negara utama ya sekarang ini terus menopang pertumbuhan ekspor Indonesia ya. Saya malah mencatat China dan India ya, kan barusan Pak Menteri Perdagangan ke sana ya. Kita juga barusan mengikuti kunjungan Pak Presiden juga gitu ya. India memang sebagai ketua G20 gitu ya, sekarang ini tiba-tiba menjadi sebuah kekuatan baru gitu ya. Bahkan di era BRICS gitu India kelihatan makin hari makin kuat. Nah, ini yang saya rasa perlu kita terus dorong nih ya. Selain kemudian kita tetap masuk ke pasar-pasar utama yang lain. Memang pasar tradisional yang harus terus digeber terus ini China ya. Saya rasa pertumbuhan kita, ekspor kita ke China dari waktu ke waktu makin baik. Ini harus terus ditingkatkan. Tetapi India ini perlu dikasih perhatian khusus. Kenapa dengan India ini, Pak? Iya, India ini kenyataannya ekonominya India terus tumbuh dengan baik, dan hubungan Indonesia dengan India itu relatif baik. Dan seperti kita ketahui juga ya, banyak pedagang-pedagang Indonesia termasuk eksportir produk Indonesia itu yang punya hubungan kekeluargaan dengan saudara-saudaranya di India, dan ini sebenarnya menjadi insentif positif itu. Artinya gini loh, saya melihat hubungan Indonesia dengan India ini masih menyimpan potensi untuk dibesarkan lebih jauh lagi. Baik, kalau memang mengandalkan China, kemudian India, sementara kita tahu kondisi global juga tengah mengalami tekanan, lantas bagaimana dengan tingkat persaingannya sendiri? Tentu China, India pun tengah mencari juga di pangsa pasar untuk ekspor mereka, Pak Handito. Iya, kalau persaingan memang sebenarnya kalau khusus ya, kalau India ya, kembali yang India ini sebenarnya pasar sangat besar yang selama ini memang kita ini kurang memberi perhatian. Tetapi saya melihat teman-teman dunia usaha sekarang udah getol nih ngurusin India. Nah, khusus yang persaingan di India sebenarnya relatif ya, karena selama ini kita juga belum ngotot masuk ke sana, meskipun ada kompetisi dengan berbagai negara yang lain, termasuk dengan produk-produk India sendiri, tetapi kompetisinya relatif lebih mudah ketimbang dengan China. Nah, khusus dengan China, ini saya melihat ada perubahan yang signifikan dari kebijakan pemerintah China sendiri terhadap produk-produk dari Indonesia. Ya, saya lihat sekarang ini pemerintah China makin membuka diri gitu. Memang ada beberapa produk masih ditahan, tetapi semakin banyak yang dibuka. Saya rasa China juga kepengen membangun hubungan yang lebih besar dengan Indonesia. Nah, ini tetapi persaingannya memang sangat besar. Nah, khusus untuk yang China, saya rasa sudah waktunya kita ini memang total football ini kalau dengan China. Bagaimana caranya? Saya rasa perlu mengkonsolidasikan segenap pelaku usaha Indonesia ini, melihat pasar China sebagai sebuah potensi yang besar, dan kalau perlu kita rame-rame menggempur pasar China-nya. Kan seperti kita ketahui ada beberapa pameran di China yang justru ditujukan buat produk-produk dari luar negeri, ya kan? Ada pameran yang malah mengundang impor gitu. Nah, ini saya rasa perlu banget ini kita optimalkan sebesar-besarnya. Baik, dan salah satu penyumbang surplus neraca perdagangan adalah memang masih yang non komoditas begitu, dalam artian non migas yang masih menjadi andalan. Apakah Anda melihat ini menjadi salah satu juga penopang yang cukup berkelanjutan, dalam artian masih menjadi andalan ekspor Indonesia? Pak Handito, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi.
Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kami sampaikan sejumlah data ya terkait dengan kinerja ekspor impor Indonesia, di mana di bulan Agustus ini masih mencatatkan surplus yang berarti selama 40 bulan berturut-turut. Baik, kita lihat surplus neraca dagang ya dari Januari Agustus. Kita akan cermati di tahun 2022 itu totalnya sekitar 10,55 miliar dolar Amerika. Sementara di tahun ini ada kenaikan yang cukup signifikan ini mencapai 24,3 miliar dolar Amerika untuk kinerja surplus neraca perdagangan Indonesia. Berikutnya, bagaimana dengan kinerja ekspor di bulan Agustus? Kita lihat ini perbandingan secara tahunan year on year. Di tahun 2022 lalu 27,93 miliar dolar Amerika. Kemudian di tahun 2023 tercatat 22 miliar dolar Amerika. Memang berarti ada sedikit penurunan ya secara tahunan kita lihat dari nilai ekspor Indonesia. Berikutnya bagaimana dengan impor? Nah, ini menarik juga dicermati. Di tahun 2022 itu nilai impor Indonesia pada bulan Agustus 18,45 miliar dolar. Kemudian di tahun 2023 ada kenaikan menjadi 18,88 miliar dolar Amerika. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Handito Jono, Kepala Sekolah Ekspor. Baik Pak Handito, kita akan lanjutkan kembali Pak. Kalau dilihat dari data yang tadi sudah disampaikan, kinerja Januari sampai dengan Agustus, memang di tahun 2023 ini lonjakannya cukup signifikan dari 10,5 kita bandingkan menjadi 24,3 miliar dolar Amerika. Nah, memang berarti kinerja ataupun geliat aktivitas ekonomi Indonesia pun sekarang sudah makin melaju begitu dengan kinerja ekspor yang nampaknya juga ini semakin membuat banyak orang sumringah begitu Pak Handito, silakan. Iya, ini impor Indonesia ini mengalami peningkatan ya. Tapi ada dua faktor yang membuat impor Indonesia meningkat. Ini yang mempengaruhi berkurangnya surplus ya. Oke. Kalau soal turunnya ekspor, saya rasa kita jangan hanya melihat ini sebagai sebuah turun, tetapi ada kejadian istimewa di tahun lalu 2022 ketika ya baru lepas pandemi. Perdagangan dunia khususnya produk-produk tertentu yang Indonesia memang punya kontribusi dan apalagi harganya juga saking bagusnya itu sebagai sebuah, saya sebutnya sebagai sebuah anomali lah ya. Tetapi ketika sudah makin normal seperti sekarang ternyata masih cukup baik dan ini saya rasa kita syukuri. Tetapi khusus impornya ada dua sebab yang mempengaruhi surplus. Yang pertama adalah impor dari migas ya, harga migas kan naik memang. Betul. Jadi kalau kita lihat ini mempengaruhi impor kita. Tapi yang kedua, sebenarnya impor juga naik karena sekarang ini sudah mulai muncul confident di kalangan pelaku usaha industri manufaktur yang membutuhkan juga barang-barang dari luar negeri, baik itu mesin maupun bahan baku gitu ya, atau barang setengah jadi. Dan ini memberi catatan kepada peningkatan impor. Jadi saya sih melihatnya peningkatan impor masih dalam batas yang baik, masih bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi khusus untuk ekspornya ini saya rasa masih perlu harus ditingkatkan lebih lanjut. Yes, penopangnya tadi komoditas non migas begitu, surplus sekitar 4,47 miliar dolar Amerika ini Pak Handito. Dan kita lihat penyumbang utamanya ada lemak, kemudian minyak hewan nabati, bahan bakar mineral, besi dan baja. Nah, Anda melihat bagaimana komponen-komponen yang menyumbang kinerja ekspor kita ini? Iya, ini kita masih berkutat kepada ini ya, 3 komoditi ini. Ini yang saya rasa ke depan harus kita dorong pengembangan produk-produk yang lain. Kalau soal hasil-hasil tambang, saya rasa ya ini kita melanjutkan saja lah ya, karena memang suasana dunianya juga kadang-kadang suka fosil ya, batu bara dan sebagainya, tapi ada kadang-kadang turun gitu. Tapi saya rasa ini kita ikut pasar saja. Khusus itu yang minyak nabati pasti sumbangannya besar dari CPO. Nah ini saya mencatatnya sebagai sebuah prestasi yang terus berkelanjutan. Memang masih banyak masalah di sekitar CPO, tapi saya rasa pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan sudah melakukan tugasnya dengan baik, melakukan lobby, perundingan di sana sini untuk menjaga itu. Nah, khusus baja dan ini barang-barang yang logam ini ya, yang besi baja ini saya rasa harus diantisipasi loh sebenarnya, karena sesungguhnya kan
kekuatan daya saing industri baja kita ini par-par saja lah. Kita terbantu dengan adanya investasi dari Korea, investasi dari Jepang dan negara-negara lain di industri baja kita gitu. Tetapi sebenarnya struktur industri baja dan besi Indonesia ini menurut saya masih harus ditingkatkan. Artinya dari 3 komoditi utama tadi kita bersyukur masih bisa terus menjaga kinerja ekspor kita. Tapi harus ditambah sektor-sektor yang lain. Saya rasa produk-produk yang lain harus ditingkatkan agar gejolak naik turunnya harga di 3 komoditi tadi tidak terlalu mempengaruhi kepada ekspor nasional. Memang ini pekerjaan panjang, pekerjaan berat. Tetapi kalau nggak dimulai, nggak bisa. Contoh lah, ini barusan ada IFINA, ya, pameran mebel, furniture di ISBSD yang dibuka oleh Pak Presiden Jokowi. Itu kan sebenarnya potensinya sangat besar, ya. Kalau saya lihat bagaimana mimik wajahnya Pak Presiden duduk di kursinya Wisanka misalkan, itu memberi ekspresi optimisme. Sebenarnya bisa ditingkatkan. Nah, ini perlu kebersamaan. Tetapi juga selain itu produk-produk fashion, ya gitu ya. Produk-produk fashion memang garment kita sekarang ini sudah punya pesaing-pesaing negara-negara tertentu yang relatif pemain baru di industri garment. Betul. Yang OEM. Tetapi kalau untuk yang fashion, kita sekarang punya kesempatan bagus. Saya yakin nanti di Trade Expo Indonesia nanti fashion akan menjadi salah satu primadona yang bagus buat ekspor kita. Baik. Dan kalau kita lihat dengan minyak hewan nabati ataupun CPO lah yang seperti Anda sampaikan tadi, ini kan kita tahu di beberapa negara Eropa dan lain-lain kita justru di-ban begitu. Apakah ini menjadi salah satu tantangan tersendiri? Kalau memang nanti barrier-barrier itu tidak ada, sebenarnya kita makin laju seharusnya dari sisi ekspor kita. Iya, pasti itu kalau barrier-barrier itu berkurang lah ya. Mungkin kalau tidak ada, saya rasa itu sebuah harapan, tapi berkurang gitu barrier-barrier ini pasti makin laju. Tetapi tentu saja harus dikembangkan juga ini pasokan dalam negerinya ya. Tapi saya percayalah dengan pelaku usaha sawit Indonesia, mereka terus meningkatkan produktivitasnya. Tapi nggak boleh lengah, maksudnya gini. Ini kan kita sudah menjadi pemain juaranya dunia untuk sawit. Nah, saya rasa sudah waktunya kita ini memperbaiki rantai, tidak hanya rantai pasok ya, tapi rantai logistiknya kita ini, supaya daya saing kita makin hari makin baik, termasuk pengembangan industri-industri turunan dari sawit ya. Saya rasa perlu didorong insentif lebih jauh lagi. Tidak hanya nikel, sawit juga perlu didorong. Hilirisasi memang menjadi salah satu tonggak juga ini kemajuan Indonesia ya dalam kinerja ekspor impor kita, dan terbukti memang mendatangkan salah satu keuntungan dan penyumbang pendapatan negara yang terbesar juga di Pak Handito dengan adanya hilirisasi. Lantas apakah ini perlu dijaga? Kemudian bagaimana kinerja juga untuk menjaga ekspor impor kita ini tetap oke begitu di tahun politik? Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Handito. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, semakin menarik perbincangan kita bersama dengan Bapak Handito Juwono, Kepala Sekolah Ekspor. Baik Pak Handito, lantas bagaimana dengan kinerja ekspor impor Indonesia, neraca perdagangan yang surplus selama 40 bulan ini, masihkah akan memiliki tren positif, dalam artian masih terus berlanjut paling tidak sampai dengan akhir tahun dan memasuki tahun politik di 2024 Pak Handito? Ya, saya sih memasuki tahun 2024 ini merasa masih aman-aman saja ya. Saya malah khawatir nanti setelah 2024 ini atau setelahnya 2025. Karena kalau saya lihat trennya kan bisnis, apalagi bisnis ekspor impor nggak bisa berubahnya terlalu cepat gitu ya. Kalau dagang gorengan di pinggir jalan bisa naik turun tiap hari, tapi kalau ekspor kan nggak bisa begitu ya. Jadi trennya masih akan aman lah sampai dengan akhir tahun, saya yakin itu. Tetapi kita harus menyiasati, menyikapi bagaimana ke depan. Kan ke depan ini kita sekarang ini diuntungkan. Sekarang ini diuntungkan Indonesia habis ketua G20, ketua ASEAN gitu. Terus pemberitaan internasional kan bagus tuh. Jadi brandingnya Indonesia itu di luar negeri oke gitu. Nyambung terus dengan urusan ekonomi, dan kalau seperti itu memberi sentimen positif gitu pada ekspor Indonesia. Nah, ke depannya aku nggak tahu ini capresnya ada yang mengusung yang ekspor nggak, karena begini loh, kalau ini kita bukan ngomong politik ya, tetapi
kita bicara tentang bagaimana keberlanjutan dari ekspor Indonesia ini. Menurut saya kita ini tidak hanya perlu memperbaiki infrastruktur bisnisnya gitu, tetapi juga infrastruktur manusianya. Kami kalau di sekolah ekspor suka menggunakan istilah export excellent gitu ya. Oke. Export excellent itu maksudnya kita perlu meningkatkan kinerja ekspor kita dengan meningkatkan excellency-nya. Sesuatu yang berbasis pada manusianya gitu, baik manusianya di level korporasi maupun level pelaku ininya teknisnya gitu ya. Tetapi artinya kita memang perlu terus, bahkan juga excellent dalam pengertian menciptakan produk-produk yang tingkat daya saingnya tinggi gitu ya, excellent. Memang nggak semua produk kita mampu begitu. Baik, tapi kan dari arah kebijakan yang sudah ditelurkan pemerintah belakangan ini dan selama ini kan sudah sesuai begitu dan terbukti 40 bulan berturut-turut neraca perdagangan kita selalu surplus ini Pak Handito. Atau Anda melihat sebenarnya masih ada beberapa PR yang harus juga dituntaskan begitu? Ya jangan lupa 40 bulan surplus ini kan ada pengaruh, kita banyak berdoa yang doanya didengar kan gitu ya sama Tuhan kan gitu ya. Maksud saya begini, kita harus sadar bahwa kinerja bagus kita 40 bulan terakhir ini selain memang karena usaha kita, ada faktor yang sebenarnya sesuatu yang nggak terjadi terus-terusan gitu. Ada yang di atas tuh lagi sayang sama Indonesia gitu, sehingga Indonesia kemudian diuntungkan. Tetapi kan kita nggak boleh bergantung itu terus. Nah kita kan harus terus kemudian secara struktural memperbaiki. Nah struktur ekspor kita ini menurut saya tidak hanya dari, tadi kan sempat kita bahas negara, kemudian kita juga sempat bahas komoditinya gitu. Kan masih tergantung kepada itu lagi. Nah kita selalu dari dulu pengennya masuk ke negara-negara non tradisional. Tapi masuk ke negara non tradisional itu kan nggak hanya sekedar kita berkunjung ke sana, kita melakukan usaha ke sana, kan harus disiapin produk-produknya juga. Nah ini kan membutuhkan orkestrasi yang bagus, bagaimana produk-produknya didukung. Kementerian Perdagangan harus didukung juga oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perikanan dan sebagainya. Dan ini yang saya rasa membutuhkan sebuah orkestrasi besar gitu, bagaimana ekspor ini secara bersama-sama bisa kita kembangkan gitu. Baik. Tapi kan kalau kita lihat dengan beragam komoditas, produk-produk ekspor kita yang selama ini kan sudah disesuaikan dengan negara tujuan ekspor. Kemudian pemerintah membuka pintu-pintu baru, Afrika, Timur Tengah, dan lain-lain begitu. Menurut Anda apakah ini tinggal menunggu waktunya saja kita untuk memetik hasil kah atau masih terus di-maintain? Nggak bisa cuma nunggu. Ini pengalaman ini ya, contoh pengalaman yang baik meskipun hasilnya kurang baik dengan Australia. Ya, dengan Australia. Dengan Australia kurang apa? Kita udah punya IA-SEPA yang perjanjiannya bagus banget, tapi ketika dilaksanakan, kinerja kita dengan Australia itu kan yang susuk gitu loh, nggak melejit. Artinya bahwa perjanjian perdagangan termasuk SEPA dengan luar negeri, dengan negara-negara di luar negeri, ini nggak cukup hanya sekedar itu bagus. Di satu sisi itu membuka kesempatan lebih luas lagi. Tetapi kan masuk ke sana kan harus disiapin. Nah, kita selama ini kita ngomong negara, kita ngomong pelaku usaha, menganggap bahwa udah masuk ke sono itu adalah tugasnya pelaku usaha, ya kan? Masuk negara berbisnis. Tapi dalam prakteknya kan nggak bisa begitu. Kembali kayak contohnya masuk ke Australia, itu nggak bisa cuma disuruh perusahaan-perusahaan masuk ke sana. Mungkin perusahaan-perusahaan yang gede banget, oke. Tapi kalau perusahaan menengah sama yang sedang-sedang itu nggak bisa dibiarkan seperti itu saja gitu. Masih tetap perlu ada peran dari pemerintah, keterlibatan langsung begitu ya Pak Handito ya, untuk bisa mendukung kinerja ekspor kita. Baik, Pak Handito, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan, tentu menjadi insight yang menarik nih bagi pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Handito. Selamat siang Mas Pras.